Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, menjadi tempat terakhir peninjauan tes IPA dan Sadanis yang dilaksanakan oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Isnania Ahmad Fikri, didampingi Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sri Astuti beserta anggota, Senin, 1 November 2020. Pemeriksaan ini dilakukan Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Bajayau. Pemeriksaan IPA tes dan Sadanis ini dilaksanakan setiap tahun dengan menerapkan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bajayau, Hajah Husnul Khotimah, mengatakan pemeriksaan diikuti seluruh desa se-Kecamatan Bajayau dengan total 44 orang. Bertempat di Pendopo Bupati, Selasa 3 November 2020. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsad menyambut kedatangan PLT Gubernur Kalimantan Selatan Haji Rudi Risnawan, Kapolda Kalsel Niko Afinta, dan Rem 101 Antasari Firmansyah bersama rombongan dalam rangka monitoring dan evaluasi penanganan COVID-19 di Hulu Sungai Selatan. Dijelaskan dalam kunjungan ini untuk mengetahui kondisi nyata yang ada di lapangan, yang kemudian dari kondisi tersebut bisa melakukan evaluasi sehingga bisa menghasilkan langkah-langkah yang maksimal untuk dapat mengendalikan wabah COVID-19 di Hulu Sungai Selatan. Selain itu, PLT Gubernur Kalimantan Selatan mengapresiasi Bupati Hulu Sungai Selatan beserta jajaran karena telah merespon cepat adanya COVID-19 ini dengan menjadi kabupaten atau kota pertama yang mengeluarkan peraturan bupati di wilayah Kalimantan Selatan. Kami mengapresiasi segenap dan terima kasih, dan tentunya kendala yang sama juga akan terjadi di daerah yang lain, bukan cuma di kabupaten ini, tapi juga kabupaten-kabupaten lain, bukan cuma di Kalimantan Selatan, juga di provinsi lain, yaitu masih kurang kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, sehingga dilakukanlah beberapa upaya, antara lain operasi justisi yang dilakukan kerjasama antara Polri, TNI, dan Pemda sendiri, dalam hal ini Satpol PP dan Dishub yang diturunkan ke lapangan. Di akhir kunjungan, PLT Gubernur Kalimantan Selatan menyerahkan bantuan masker kain kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Hulu Sungai Selatan. Jelang pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020, jajaran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar rapat koordinasi pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Bertempat di ruang aula Hotel Kiana Inn, Kandangan. Rapat koordinasi ini digelar dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Bawaslu dan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah daerah, serta para stakeholder lainnya guna menegakkan keadilan dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jalannya rapat dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang juga sekaligus didaulat sebagai narasumber pada gelaran rapat koordinasi kali ini. Hari ini kita mengikuti kegiatan koordinasi ya untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu kada di masa pandemi. Kami tentu menyambut gembira dilakukan oleh Bawaslu yang mengundang semua jajaran stakeholder baik kepolisian, TNI, ASN sendiri, kemudian yang lain untuk menyampaikan persepsi dan penyampaian informasi-informasi terkait pelaksanaan pengawasan untuk penyelenggaraan pemilu kada 2020 yang akan datang. Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Ahmad Fikri, memaparkan inovasi Hulu Sungai Selatan di depan tim penilai inovatif Government Award
atau IGA tahun 2020 secara daring di ruang media center Sekretariat Daerah Rabu 4 November 2020. IGA sendiri merupakan ajang apresiasi penyelenggaraan inovasi pemerintah yang bertujuan untuk melihat sejauh mana inovasi kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Dalam paparan Bupati menyampaikan bahwa pada tahun ini Hulu Sungai Selatan menampilkan 144 inovasi, yang diantaranya 86 inovasi pelayanan publik, 26 inovasi tata kelola pemerintahan, dan 32 inovasi lainnya. Hasilnya kita serahkan kepada tim penilai. Kan kita melaksanakan kewajiban, menyampaikan presentasi apa yang telah kita lakukan, manfaatnya apa yang itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi kembali memperoleh hasil yang bagus lah. Kalau tahun lalu masuk 10 besar, benar-benar masih masuk 10 besar. Ya, jadi kesempatan yang baik saya ingin berterima kasih dulu kepada semua pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, para lurah, dan para kepala desa. Karena mereka lah kita banyak punya inovasi. Saya sebagai bupati menyampaikan presentasi saja, yang bekerja mereka, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras mereka. Demikian juga pada masyarakat dan stakeholder yang selama ini membantu pelaksanaan inovasi. Karena inovasi harus dirasakan manfaat oleh masyarakat, maka peran masyarakat juga harus ada. Ya. Bertempat di ruang tamu asisten kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, digelar tes seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2020-2025, Rabu 4 November 2020. Seleksi tahap akhir Capim Basnas Kabupaten Hulu Sungai Selatan kali ini diikuti oleh sebanyak 9 orang peserta dengan agenda seleksi yang dilaksanakan yakni tes wawancara. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan dapat memilih calon pimpinan-pimpinan Basnas Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkompeten dan dapat mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rabu, 4 November 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tahapan kampanye Pilkada dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 bertempat di Ballroom Hotel Kiana Inn Kandangan. Tema yang diangkat pada kegiatan sosialisasi kali ini yakni netralitas ASN dan politik uang. Sesuai dengan tema tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang netralitas ASN dan bahaya praktek politik uang yang merupakan titik rawan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kami laksanakan dengan mengundang unsur ASN, terutama camat, kepala KUA, dan organisasi kemasyarakatan serta mahasiswa. Tujuannya adalah mensosialisasikan tentang netralitas ASN dan politik uang yang selama ini kita khawatirkan merupakan titik rawan di dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi harapan kami dengan kegiatan ini tersosialisasikan kepada masyarakat bahwa ASN itu harus netral dan politik uang dilarang dalam pendidikan. Tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar penyuluhan pola asuh anak dalam keluarga dan penyuluhan pusat informasi konsultasi keluarga secara virtual bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Rabu 4 November 2020. Penyuluhan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniah Ahmad Fikri
dengan narasumber pola asuh anak dalam keluarga adalah Santi Andriani yang mengusung tema pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Sedangkan narasumber Pusat Informasi Konsultasi Keluarga adalah Ustadz Kaasrianor dan Hajah Tatik Sri Rahayu dengan tema Pencegahan Pernikahan Usia Dini dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT. Mengadakan penyuluhan pola asuh anak dalam keluarga dan juga keluarga oleh ibu-ibu keluarga. Jadi diharapkan dengan adanya penyuluhan ini ibu bisa memberikan pendidikan yang sesuai untuk anak-anaknya, jadi kan supaya mereka bisa diarahkan, bisa dibina, sehingga mereka bisa nantinya menjadi keluarga atau yang baik ya, dan tumbuh kembangnya juga baik. Usai membuka kegiatan penyuluhan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniyah Ahmad Fikri bersama Wakil Ketua 1 Sri Astuti dan jajarannya serta Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isu Silastuti mengunjungi Kampung KB Berkat Sehati Desa Lungau untuk melaksanakan pembinaan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan tahun 2020-2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan di kantor Desa Lungau, Kecamatan Kandangan. Pembinaan ini sendiri dilakukan bertujuan untuk mempersiapkan seluruh kegiatan evaluasi Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 mendatang. Dengan cakupan semua program PKK, terutama program yang ada pada 10 program pokok PKK. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Lungau dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya secara khusus dan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga secara umum. Rapat koordinasi bulanan merupakan agenda rutin yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap bulan. Dan kali ini rakor dilaksanakan di Pendopo Bupati dengan diikuti oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kamis 5 November 2020. Rakor ini dipimpin langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad dan Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 5 November 2020 kita bisa kembali melaksanakan rapor bulan November. Setelah bulan kemarin kita rapor di Kecamatan Kandangan. Dan rapor kita ini seperti biasa akan menghasilkan beberapa kesepakatan untuk kelancaran tugas-tugas kita. Pada rakor ini digelar dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah pertanyaan dari wartawan yang dijawab langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan dan SKPD terkait. Kemudian sesi kedua rapat secara internal pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah atau TPK 2D Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat koordinasi di Aula Dinas PPKB PPPA Jumat 6 November 2020. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, didampingi Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Sasmi Rifani, dan Kepala Dinas PPKB PPPA Hajah Isu Silastuti, dan diikuti SKPD terkait, organisasi wanita, Camat Daha Barat, Kepala Desa Bejayau Tengah, serta pendamping desa PK2D. Rapat ini digelar untuk mengetahui dan sinkronisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam peningkatan kualitas keluarga pada desa percontohan yaitu Desa Bejayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, sebagai tindak lanjut rapat koordinasi Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah atau TPK 2D Kabupaten Kota
dengan Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Oktober 2020 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami rapat koordinasi ya untuk kesiapan penilaian peningkatan kualitas keluarga. Dulu namanya P2WKSS dan Kecamatan Sayang Ibu. Dan untuk kali ini berubah dengan peningkatan keluarga, kualitas keluarga daerah ya. Nah, kita tadi kumpul dengan semua sektor, ada dari Kemenak, ada dari BNN dan OPD terkait untuk menyiapkan. Tahun ini kita siapkan Desa Bajaya Tengah, Kecamatan Daha Barat. Nah, tadi kita siapkan Oktober 2021 akan penilaian akhir, cuman di 2000 awal Desember ya, Desember akan ada evaluasi pertama. Dan mudah-mudahan kami berharap dengan rapat ini kita semua kepala OPD punya komitmen, punya program yang jelas untuk masuk ke Desa Bajaya Tengah untuk mendukung program peningkatan kualitas keluarga ini.